Oke, saya boleh bicara dulu, Bang Juma. Di Matius 7 ayat 15 yang dinubuatkan Yesus itu adalah kedatangan nabi palsu. Ciri-cirinya di 2 Petrus ayat 21 menyangkal penyalipan. Jangan menafsirkan kau. Akan datang nabi palsu, kata Yesus di Matius 7:15. Ciri-cirinya salah satu 2 Petrus ayat 21 menyangkal penyalipan. Jangan kaitkan dengan Paulus. Paulus dengan Yesus itu masih selisih 5 tahun. Ya, masih sejaman. Jadi jangan berkhotbah kamu tentang Alkitab lalu Anda menafsirkan. Saya lihat yang di atas ini adalah orang-orang yang benar-benar hanya mengimani, tidak jangan di-kick. Jangan di-mute, biarkan dia bernarasi, teman. Anda terlalu terbiasa menafsirkan Alkitab sesuka Anda, padahal Anda tidak tahu tuh Alkitab Anda. Anda sering berkata kitab Yahudi sama kitab umat Kristen berbeda. Anda tahu cuma sebelum agama Kristen ada, kitab Taurat sudah ada. Persoalan kami dengan Yahudi adalah perpisahan kami atas kelahiran Yesus. Sebagian umat Yahudi percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sebagian lain tidak percaya. Jadi kitab kami, makanya di Alkitab Perjanjian Lama itu orang Kristen sama Yahudi dan Samaria satu kitab. Perbedaannya di Alkitab Perjanjian Baru. Jadi Pak Juma, jangan seperti itu menafsirkan kitab agama lain. Dan sudah sering saudara diberi penjelasan, tetapi bertahan. Bagaimana kalau saya berceramah tentang pada Anda dengan Al-Quran? Saya juga tahu, tapi cara-cara Anda, saya juga sudah sering mengutip piti-piti saudara. Saya sudah mengkritik. Ya, jadi jangan cenderung kita itu jadi Anda itu bebas bernarasi. Saya katakan kepada kamu, buat Anda dengarkan dulu bentar. Kalau dewa yang hantam ini, benar dewa yang hantam. Bentar, ini ganti akun dulu. Iya, ini TikTok, bukan TikTok, bukan. Ini Anda merepet terus ganti ya. Bukan begitu, si Juma juga bicara seperti itu kok. Panjang-panjang. Boleh. Tanggapi dulu, diam dulu kau. Saya tanggapi ya, saudara Aldo. Dengarkan saudara Ando ya. Jadi kalau kita berbicara atau membaca surat kabar, maka surat kabar itu, sabar dulu. Surat kabar yang kita baca itu harus kita cermati dengan seksama. Ingat, di dalam Matius 7 nomor 15 itu Yesus sedang berbicara kepada muridnya Bani Israel yang hidup di abad pertama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi palsu yang datang kepada siapa? Datang kepada siapa? Orang yang hidup di abad pertama atau orang hidup abad ke-7, Bang? Ayo, jujur dulu. Saya ingin tahu sejauh mana Anda memahami Bible ini. Yesus berkata kepada manusia yang ada di hadapannya hari itu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi palsunya datang kepada siapa? Kepada siapa, Bang? Saya di-mute, saya menanggapin. Nabi palsunya itu datang kepada siapa? Nggak bisa menanggapi. Jadi tunggu dong. Nabi palsunya datang kepada siapa menurut Yesus? Perkataan itu. Nabi palsunya datang kepada siapa menurut Yesus? Akan datangnya nabi palsu kepada siapa? Bukan saat itu. Lalu Petrus ayat 21 cirinya adalah gak ada hubungannya. Petrus itu gak ada hubungannya. Petrus ya, itu menyangkal penyalipan. Kedua ada di bilik di padang gurun, ada itu 2 Petrus. Saudara, itu Anda menafsirkan. Susah ngomong sama orang yang tidak berilmu kayak gini. Iya kan? Anda nggak berilmu. Sayang. Waktu saya terbuang sendiri. Ayo kita waktu saya terbuang. Kan akan datang. Saya nunggu instruksi dari Bang Zuma. Kalau ini suruh bersih-bersih di neraka, saya turun ke atas. Ayo, kau jangan lebih baik Anda menerangkan kitab suci Anda. Ini saya sedang menerangkan kitab suci saya. Saya menerangkan kitab suci saya ini. Itu saudara saya sudah tanggapi. Al-Quran saya yang menerangkan. Saya mau tanya dulu kitab Quran saudara. Oh, nggak bisa. Ini Bible Anda saja Anda gagal. Menerangkan. Saya ulang pertanyaan Anda saya. menerangkan Alkitab kepada orang Kristen. Matius 7 tidak Matius 7 nomor 15 ini Yesus berkata kepada siapa?
Coba sekali-kali kalau kita diskusi itu Sekali satu. kita berdua nih, gantian kita tanya, gantian Enggak. tanya Al-Quran, saya nanya Anda Al-Quran sama membawa nabi palsu. bisa enggak? Anda membahas selama nabi ini. palsu. Ini yang di atas ini sebenarnya juga kayaknya Udah, Anda turun aja, Bang. Anda nggak ada gunanya di sini. Percuma. Anda gagal paham dan Anda tidak bisa mengimbangi narasi saya gitu loh. Matius 7:15 itu, Saudara Ando, di mute dulu deh. Matius 7 nomor 15 itu, Yesus berpesan kepada muridnya angkatan pertama di abad pertama. Anda menuduh nabi palsunya yang ada di abad ke-7. Itu Anda sudah gila namanya. Tidak ada murid Yesus yang hidup di abad ke-7. Semuanya pada mati semua di abad pertama. Sedangkan Yesus menasihati muridnya di angkatan pertama, di abad pertama. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba. Maksudnya non-Yahudi ngaku Yahudi. Itu maksud Yesus. Nah sekarang kalau Anda melihat dalam Bible Anda sendiri, 1 Yohanes 2 nomor 16, apa kata Yesus? Sorry, di data nomor 2, 1 Yohanes 2 nomor 18 sampai nomor 20, apa kata Yesus? Anak-anak, apa kata Bible Anda? Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang, bukan di abad ke-7. Sekarang, berarti abad pertama. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita. Jangan kau tuduh di luar daripada kalian. Antikristus itu berasal dari antara kalian. Kata siapa? Kata Bible. Jadi yang dimaksud Yesus, di dalam Matius 7 nomor 15 ini adalah murid-murid Yesus itu sendiri. Di tengah-tengah mereka ada antikristus, ada nabi palsu. Dan itu saya sudah jelaskan juga tadi, antikristus itu yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Orang Kristen sedunia, sekte apapun itu, mulutnya doang yang berkata Yesus itu manusia. Fakta di dalam prosesi keagamaannya, Yesus itu Tuhan. Jadi pendusta, penipu. Mulut berkata Yesus manusia loh, tapi coba lihat siapa yang mereka sembah? Yesus. Tidak mungkin orang Kristen ini menyembah manusia, nggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi cuma mulut doang yang mengatakan Yesus itu manusia, padahal iman mereka Yesus itu Tuhan. Berarti Kristen ini telah melakukan penipuan sepanjang sejarah. Apakah Kristen menyembah manusia? Tidak, paman. Apakah Yesus manusia? Yes, pasti manusia. Bahkan Kristen pun mengatakan dia manusia. Yesus itu 100% manusia. Tapi ada tapinya. Nah, itu penipuannya di situ. Tetapi dia juga 100% Tuhan. Itulah penipunya. Penyesat. Bagaimana mungkin sebuah cincin 100% batu, cincin yang sama juga adalah 100% emas? Bagaimana mungkin itu? 100% manusia, di sisi lain juga 100% Tuhan. Itu mustahil. Hanya bisa dipercayai oleh orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah orang yang diurapin? Itulah pendusta. Kalau orang Kristen percaya Yesus itu adalah manusia yang diurapi, mustahil mereka menyembah Yesus. Tapi karena mereka tidak percaya Yesus itu adalah manusia yang diurapi, maka mereka menyembah Yesus. Itulah yang terjadi. Demikian. Silakan saudara. Berarti perkataan Muhammad hanya berlaku di abad itu. Seperti katamu. Bukan. Perkataan Yesus berlaku. Bukan kawan. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kamu ambil penjelasannya itu, gimana kamu menjelaskan seperti itu sebagai seorang ustadz, sebagai gurunda? Oke, baik. Karena ada di situ kamu perkataan Johnson dengarkan gua. Kalau lo kagak bisa diatur, nyerocos. Kamu pemakan hanya dia. Lo gua buang lo. Gantian kalau ngomong. Gantian. Saudara, Saya selesai dulu. Satu-satu dulu, satu-satu Bang Johnson. Silakan Bang Suma. ya, kalau di dalam Al-Quran, Bang,
Nabi Muhammad menyeru kepada seluruh umat manusia. Sedangkan kalau di dalam pengajaran Yesus, Yesus hanya menyeru kepada Bani Israel. Berbeda itu. Kalau di dalam Al-Quran jelas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, itu bertaburan dalilnya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Yang ada di situ. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan seterusnya. Itu seruan Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus mana ada seruannya kepada seluruh manusia? Iya, bertakiyah. Yes, oke. Kalau Anda menuduh saya bertakiyah, tolong tunjukkan di mana Yesus berseru kepada seluruh manusia. Silakan, saya tunggu. Sudah. Ya. Amanah agung Yesus mengatakan kepada muridnya, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah mereka muridku. Kamu ngomong lagi, itu bukan perkataan Yesus dan menyuruh muridnya ke seluruh dunia. Oke, baik. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke, baik. Sekarang terus karena sebentar karena ada perkataan Yesus di situ, kamu ya kamu disampaikanlah, karena waktu di situ ada muridnya, ada pengikutnya. Kamu itu yang diomongin di situ, kamu langsung artikan bahwa itu berlaku pada zaman itu aja. Saya minta dalil Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia itu di mana? Dia sudah bilang, aku datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Ya, mana? Di mana itu? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Udahlah, kamu bertakiyah aja Juma. Dari tadi kalau ada sekolah minggu aja udah ketawa lewat penjelasan ini Juma. Tapi kamu mengaku gurunda apologi Islam. Saya minta dalil padahal, Bang. Saya minta dalil loh. Kesempatan Anda untuk penginjilan. Terus mana amanah agung Yesus itu kamu akui nggak? Oke. Pergilah ke seluruh dunia, kamu akui nggak? Ya? Baik. Di satu PT saya tonton, kamu nggak mengakui. Di sini kamu pasti mengakui. Yakin saya. Oke, boleh saya jelaskan? Oke. Matius 28 itu ucapan-ucapan yang terlontar setelah penyaliban. Betul? Betul ya? Ucapan yang muncul setelah penyaliban. Betul? Betul dong. Kamu akui dong kalau gitu. Tunggu. Ucapan di dalam Matius 28 itu ucapan yang tertulis oleh pengarang Matius setelah kejadian penyaliban. Betul dulu, jangan. Betul enggak? Akui dulu. Jangan lari. Iya, penyaliban itu kamu akui enggak? Saya Yesus yang disalib. Saya akui penyaliban itu ada. Ya, Yesus yang disalib bukan? Yang disalib itu Kristus. Oh, Kristus. Yesus Kristus enggak yang disalib? Kalau anak Maria bukan. Terus siapa yang disalib? Kalian satu pendapat dulu lah Islam itu. Kamu dulu pernah bilang Simon dari Arimatea. Kalau menurut Al-Quran itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu menurut Al-Quran. Tapi menurut Bible itu adalah Kristus. Sedangkan Kristus itu banyak, ada palsu. Yang asli satu, yaitu yang datang lahir tanpa ayah. Tapi Kristus banyak. Makanya Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Itu tidak mungkin anak Maria, tidak mungkin. Anak Maria itu orang suci. Anak Maria itu adalah utusan Tuhan yang suci, yang dijaga oleh Tuhan. Maka yang terkutuk sudah pasti iblis. Di dalam pengajaran Yudaism yang dikutuk itu iblis. Di Islam juga yang dikutuk itu iblis. Hanya di Kristen yang dikutuk itu Tuhan. Jadi beda memang pola Kristen ini berbeda dengan agama samawi. Itu karena Kristen ini bukan agama samawi, agama yang dibuat oleh kekuatan Romawi. Jadi gitu ya. Jadi Yesus di dalam Matius 28 itu bukan dia yang mengatakan itu. Kenapa? Karena sebelum disalib seluruh pengajaran Yesus sudah Yesus sampaikan, sudah Yesus tamatkan. Di mana itu kesimpulan Yesus? Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan.
Dan tidak ada di antara seluruh firman itu ada ucapan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan ucapan Yesus itu. Itu ucapan penyesat yang keluar dari kubur. Coba saudara lihat di dalam Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Siapa? Iblis. Dan tidak sedikit pun iblis ini berkuasa atas diriku. Lalu di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari kubur. Penguasa dunia ini sebentar lagi akan dilemparkan keluar dari kubur. Siapa yang dilemparkan dari kubur ini? Iblis. Kenapa iblis? Karena dia adalah penguasa dunia. Penguasa dunia adalah iblis. Makanya pergilah ke seluruh dunia. Nomor 18-nya, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa dunia? Iblis. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti iblis ini minta supaya seluruh manusia menjadi pengikutnya. Yesus pernah nggak minta supaya seluruh manusia jadi pengikutnya? Tidak pernah. Bahkan dia mengatakan, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Iblis datang untuk seluruh manusia. Jadi yang keluar dari kubur itu Yesus atau bukan? Bukan. Itu adalah sibilisisis. Demikian teman-teman. Lanjut. Izin sahabat tamu baru Bang Wedi, selamat malam. Dibuka mic-nya Bang Wedi. Bang Wedi, selamat malam. Bang Wedi monitor. Bang Wedi panggilan ketiga. Oke, diturunkan. Oke, lanjut Ustadz. Bang Suma. Oke, saya mau nanya kepada semua adik-adik saya, abang-abang saya yang ada di sini, yang di YouTube, dan juga yang ada di TikTok. Menurut pemahaman agama samawi, yang dikutuk itu Tuhan atau iblis? Silakan Anda jawab. Iblis, Papa. Iblis. Yang dikutuk iblis. Yang di YouTube gimana? Setiap yang sedang mati adalah sedang terkutuk. Mati. Jangan ini, jangan ini, yang sedang turunin lah. mati adalah sedang Turunin itu, terkutuk. turunin. Dia Nanti sudah aja akui. pejabat surga nanti aja. Iblis dan umat iblis pasti tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Jadi di YouTube semuanya nyebut iblis. Yang dikutuk itu iblis. Setiap yang sedang mati pasti sedang terkutuk. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu terkutuk. Yesus tidak sedang mati. Iya. Salah seorang pejabat surga. Jadi yang mati di atas tiang salib itu siapa? Dia pernah mati terhukum Nah, berat. berarti dia pernah jadi iblis, gitu. Tidak. Dia pernah jadi terkutuk. Jadi dengarkan dulu ya. Kutu artinya hukuman berat. Ya, laknat. Kutu artinya terhukum Kutuk berat. artinya laknat. Jadi, nah, Jadi Yesus pernah dilaknat. Yesus pernah disangkakan berbuat hingga dia hukum berat. Tapi karena dia seorang setia dan benar, dia diangkat menjadi salah seorang Tuhan. Jadi kalau Yesus berbicara, waspadalah Jadi, kepada setiap makhluk penyesat yang yang sedang datang mati. kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, hafal Berarti dulu. Yesus meminta Setiap waspada makhluk yang sedang kepada mati. makhluk yang dikutuk. Siapa makhluk yang dikutuk ini? Iblis. Tapi Kristen Yesus. menyembah dan memuliakan makhluk yang mati terkutuk ini. Yesus Berarti dengan kata lain, Kristen disangkakan dia menyembah seorang yang jahat. Tapi sosok karena yang dia mati seorang yang benar, terkutuk. dia Selamat. diangkat menjadi salah seorang Tuhan. Jadi orang apa gini? Barang siapa sedang mati, maka dia sedang terkutuk. Yesus pernah terkutuk dong ya? Nah, barang siapa sedang mati, maka dia sedang terkutuk. Gua masak dengerin dulu gua ini pasti Udah gua berapa kagak banyak jelas orang tuh. Kristen yang sudah mati, Gantian Bang, ngomongnya yang sudah gua masak terkutuk. ya. Gantian Barang ngomongnya. siapa gantian. sedang mati, maka dia sedang terkutuk. Iya, Nabimu sedang orang-orang mati. Kristen sejak 2000 tahun berapa yang sudah mati? Udah berapa? Jadi setiap karena Terkutuk semua mereka. itu dosa adalah mati. Itu dosa adalah mati. Maka Udahlah. setiap orang yang sedang Silakan, mati, maka silakan dia yang sedang lain. terkutuk. Silakan yang lain. Gak ada yang mau sama Setiap orang yang sedang mati pasti sedang terkutuk. Nabimu sedang mati kah?
Udah ya Pak Gumasak ya. Gak jelas soalnya Anda. Makasih. Mampus kan, moderator saya galak, Bu Masak, makanya gantian kalau ngomong. Ini soalnya HP saya udah ngelag, kagak bisa naikin orang, naikin lagi Mel. Pasien berikutnya, lanjut. Izin Bang Abuya. Iya, Bang Sar, ada yang mau disampaikan kepada Bang Zuma? Silakan Bang Sar. Mau turun saya. Jadi ntar ya, saya nyimak tadi juga apa narasi-narasi saya nyimak, apa pendapat-pendapat saya nyimak, masih nyimak ya. Terakhir yang tadi ya lucu-lucu juga. Saya izin saya turun. Makasih buat abang-abang yang sudah terima saya untuk di Komal sini, Bang Abuya, Bang Suma. Jadi pasti ya kita nanti ketemu lagi. Ya 1-2 hari ini saya persiapkan bagaimana saya naik lagi ke Komal ini. Bang Abuya, bisa nggak? Siap, aman, Bang Sar, aman. Yang penting syaratnya satu, Bang Sar. Ingat Ya. Nah, diskusi jangan mengutamakan doktrin, tapi akal sehat dan data. Sepakat, Bang Sar? Ya sepakat. Mantap. Oke, lanjut. Oke. Ya jadi gitu. Tapi satu yang permintaan saya itu ada topik yang supaya ada batasan pembahasan gitu, banyak nyerempet ke lain-lain. Kalau misalnya ada kesentil ayat yang apa gitu, supaya nggak terjadi perang ayat. Tadi mau perang ayat sama Bang Zuma tuh nanti itu bunuh diri nanti. Jadi gitu Bang, kalau saya lihat saya Siap. Bang Sar kalau mau izin. Tapi kalau ada kata-kata terakhir Bang Sar kepada ya, Bang Zuma, silakan. Bang Zuma. Ya, mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang Iya Bang, sama-sama Bang. Kita saling memaafkan Bang. ini ya. Siap. Oke. Mel, Ya, naikin lagi salam. pasien berikutnya Mel. Oke. Reina, selamat malam. Islam atau Kristen? Reina. Reina, selamat malam. Motor itu lagi ngetrek. Bang Tian, selamat malam. Islam atau Kristen? Bang Tian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, waalaikumsalam. Salah pencet bunda, salah pencet. Salah pencet. Oke, saya izin turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue masak mau naik lagi. Gimana nih Bang semua? Ada Bang Dewa, silakan. Bang Dewa, mau nggak Bang Dewa? Siapa? Sama siapa? Munyenyo, selamat malam. Sama gue masak. Ini sampingnya Bang Dewa. Munyenyo. Kirain gue masak. Kalau gue masak Gue suruh masak mau naik ngobrol, lagi. suruh ngobrol sama tiang listrik aja. Sama tiang listrik aja. Ya. Munyenyo, selamat malam. Munyenyo. Gambarnya serem amat ya. Munyenyo. Oke. No answer. Kenapa sih? Salah pencet semua ya? Bang Darlis, selamat malam. Islam atau Kristen? Selamat malam Zulkifli. Oh, selamat malam. Oke. Ini Kristen ya Pak ya? Bang Kristen ya Pak ya? Agnostik. Oke. Oke Bang Zuma, tafadhol insyaallah. Ya, syukran. Saudara Bang Darlis, Ya, menurut saudara Tuhan itu nggak ada ya? kita nggak punya kemampuan untuk tahu dia ada atau tidak.
Hah? Jadi alam semesta ini Ada yang menciptakan, tapi kita nggak tahu, kita nggak mampu, nggak punya kemampuan untuk tahu. oh berarti Anda percaya Tuhan itu ada. Tapi kita nggak punya kemampuan. Berarti Tuhan itu menurut saudara mulia atau terhina? Mulia. Mulia. Berarti pandangan saudara terhadap sosok yang digantung secara terkutuk itu bagi saudara Kristen itu Tuhan atau bukan? Bukan. Oh, sama berarti kita, Bang. Tapi ya cuman tahu Tuhan itu ada, tapi kita nggak punya kemampuan untuk nggak punya kemampuan untuk, ya mungkin jawabannya adalah percaya akhirat atau tidak, mungkin itu. Iya, Tuhan itu tidak perlu kita lihat. Cukup melihat apa yang ada pada diri kita, kita udah tahu Tuhan itu ada. Maka tugas kita hanya beriman bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan menginginkan kemudian ketaatan terhadap diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku Bang Arif. Barakallahu fiik. Seperti itu saudara Bang Darlis. Jadi Tuhan tidak perlu kita cari, Tuhan itu harus ada, nampak, lahir, turun ke bumi. Enggak. Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha mengetahui. Jadi kita yang adalah ciptaan, ya cukup menyembah, maka dia melihat. Cukup berdoa, maka dia mendengar. Cukup kita perlihatkan ketaatan, maka dia mengetahui. Jadi tidak perlu kita sibuk mencari Tuhan. Tuhan itu yang mana ya? Nggak perlu. Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi. Makanya kami umat Islam ketika di rumah ibadah, kami tidak ada kemudian karikatur Tuhan di sana. Misalnya patungnya, atau fotonya, atau gambarnya. Kami nggak ada. Karena kenapa? Tuhan itu melihat, Tuhan itu mengetahui, Tuhan itu maha mendengar. Dimanapun kita kemudian berada, Tuhan tahu. Kenapa kami ke masjid? Karena itu tempat suci. Maka kami beribadah, menyembah di sana. Di rumah juga kami bisa beribadah, dimanapun kami boleh beribadah. Tetapi khusus masjid, itu kami yakin sana tempat suci. Karena itu sudah menjadi kaidah dalam agama kami. Gitu Bang. Jangankan melihat dan mendengar, dia aja udah tahu apa yang akan terjadi nanti. Kalau nah, itu ya. Jangankan melihat dan mendengar, dia aja udah pasti tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya, maka tidak perlu kita membuat mediator kan? Miniatur Tuhan tidak perlu kan? Ya. Ya, cukup kita beribadah saja. Maka Tuhan dengar, Tuhan lihat. Jadi kesimpulannya apa ya? Saya agak kurang tahu mengenai kalau Tuhan itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau dari sisi kemanusiaan kita pasti itu sesuatu yang nggak adil atau gimana? Saya nggak ngerti. Adil lah Bang. Karena kita diberi akal, kita diberi kehendak untuk memilih. Adil Tuhan itu. Iya, maksud saya kehendak memilih itu kan ciptaan Tuhan juga. Jadi kita berakal juga, akal itu ciptaan juga gitu. Jadi itu ciptaan, tapi maksudnya ya dia tahu akan yang terjadi dengan secara tepat gitu. Dia bakal tahu apa yang akan terjadi. Tapi dari sudut pandang Tuhan, ya itu maha kuasa dia. Tapi dari sudut pandang manusia, kalau nasibnya seperti itu serasa gimana ya? Kalau kita manusia Bang, dikasih ilmu pengetahuan, memegang bara api akibatnya apa, kan gitu ya? Ya, panas. Maksudnya pengetahuan itu kan ada variabel yang kita pahami gitu kan. Tuhan itu kan melebihi itu semua. Ada variabel yang kita tidak pahami kan. Tapi Tuhan tahu variabel yang kita tidak tahu gitu. Saya rasa Tuhan sudah menurunkan kemudian kaidah-kaidah
Seperti misalnya ini jangan, ini boleh kamu lakukan. Kalau kamu melanggar, ini konsekuensinya. Sama seperti bara api panas, sudah tahu panas jangan dipegang, karena kalau dipegang pasti melepuh tangannya. Nah, itulah yang terjadi. Tuhan memerintahkan ketaatan kita supaya beribadah, menyembah, menjauhi larangan-larangan Tuhan. Kalau kita langgar, konsekuensinya harus diterima dong. Allah kan sudah tahu, ini hambaku harus kemudian saya kasih pilihan, kehendak bebas. Saya tidak boleh mengintervensi. Setiap segala sesuatu yang dilakukan ada akibatnya, kan begitu? Kalau saya setuju, tapi tidak semudah itu, dalam faktanya itu tidak semudah itu gitu. Jadi maksudnya apa namanya, orang tahu hal itu, tapi apakah dia mempunyai kemampuan untuk melewati hal itu, kan itu yang menjadi pertanyaannya. Bukan salah dan benarnya, tapi kemampuan kita untuk melewati hal itu semua, itu yang jadi pertanyaan. Nggak ada pun yang berat, Bang. Yang mesti kita lewati berat itu yang mana? Kita cuma diajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, diperintahkan kemudian untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal yang buruk. Nggak berat kan? Ya, tapi tidak semudah itu. Fakta di lapangan itu, orang yang terkenal baik atau apa mempunyai sisi buruknya. Nah, itulah konsekuensinya. Dan itu terkuat gitu. Jadi maksudnya harus ada kekuatan yang membuat kita harus mampu melewati hal itu. Itulah akal, Bang, dengan iman. Senjata ampuh kita tuh akal, hati. Itulah senjata kita. Beda dengan kera, monyet. Monyet itu tidak diberi akal. Mereka tidak bisa membedakan antara mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita senjatanya udah lengkap kok. Ada akal, itu udah cukup bagi kita untuk sampai kepada kebenaran itu. Ya, tidak semudah itu. Saya contohkan kan apa namanya, iblis itu tahu siapa Tuhan, siapa ciptaan, dia tahu. Tapi kan dia nggak bisa melewati hal itu gitu. Karena mereka sombong. Sama dengan kita manusia. Ketika kita diperintahkan sujud tapi kita tidak sujud, berarti kita seibarat dengan iblis, sama dengan iblis, segolongan dengan iblis. Kan gitu, Bang. Iya, maksudnya enggak itu bukan sesuatu yang mudah gitu maksudnya. Buktinya banyak di antara manusia yang melakukan itu. Berarti potensi kita untuk bisa melakukan itu ada, tapi kita aja yang sombong, nggak mau lakukan itu. Iya, sombong itu kan artinya dia tidak mematuhi perintah Allah. Itu sangat jelas. Maksudnya dia kan, ya emang dia tidak mematuhi perintah Allah. Gara-gara itu tidak sesuai dengan keinginannya. Justru itu yang kemampuan itu apa ya? Apa namanya? Bagaimana orang melewati hal itu? Kadang semua orang manusia begitu kelemahannya. Jadi apa yang dia tidak inginkan, dia ya begitu. Kebanyakan manusia seperti itu gitu. Jadi apa ya, makhluk tipe berkeinginan bebas itu emang seperti itu. Jin dan manusia atau setan dan manusia juga seperti itu gitu. Untuk melewati hal itu tidak semudah itu gitu maksudnya. Iya, Nabi Adam aja cuman satu larangan tidak mudah kemudian beliau melewati, apalagi kita manusia yang sekarang ini tidak mudah bagi kita kemudian untuk menjaga diri ini dari berbagai macam godaan untuk tidak bermaksiat. Tetapi ada penyeimbang. Apa penyeimbangnya? Kita sebagai manusia yang hidup sekarang ini sudah banyak kali contoh dan pengajaran. Nabi sudah datang beruntun, contoh sudah Tuhan berikan. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka, Tuhan sudah berikan contoh untuk kita tidak ikuti mereka. Nabi Adam wajar, karena Nabi Adam manusia pertama dan tidak ada contoh orang tamak, orang orang serakah, orang zalim dan seterusnya. Tapi kita sudah banyak contoh bagaimana orang fasik, bagaimana orang kafir, bagaimana orang yang zalim. Itu ada contoh.
sudah cukup bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan lebih baik, karena sudah ada contoh-contoh yang tidak baik. Jangan ditiru, jangan dicontoh. Nabi dan Rasul sudah diutus mengajarkan cara ibadah, itu diikutin, jangan malah dibantah. Seperti itu, Bung. Jadi tak ada alasan bagi saya, menurut saya nih, untuk orang-orang yang berakal sehat untuk ingkar kepada pencipta langit dan bumi dan tidak menyembahnya. Enggak, Gitu. menurut saya polanya tetap sama. Nabi Adam itu memang dimanipulasi oleh iblis, bahwa iblis mengatakan bahwa ini adalah pohon yang abadi, kamu akan makan ini akan kekal di dalamnya di surga. Nah, itu keinginan Nabi Adam, bahwa dia mempunyai keinginan ingin kekal di surga. Jadi dia karena keinginannya itu dia jadi melanggar. Begitu juga iblis, karena keinginannya itu dia tidak mau sujud, dia rela gitu membangkang. Begitu juga dengan manusia juga, demikiannya dia ingin kekal karena manipulasi iblis ya emang, tapi keinginannya itu semua sama gitu, polanya tetap sama. Dia selalu menuruti apa yang diinginkannya gitu. Jadi polanya tetap sama. Gitu. Iya betul, polanya iblis itu menggoda dan manusia dalam keadaan diuji gitu. Jadi kalau ada manusia, dia keinginan dia adalah dia ingin lebih hebat dari siapapun, itu keinginan dia. Sedangkan keinginan Nabi Adam adalah dia ingin kekal abadi di surga, tapi dengan cara memakan buah kuli akibat manipulasi iblis. Jadi sama-sama menuruti keinginannya. Yang satu keinginannya adalah ingin kekal di surga akibat dimanipulasi iblis, dan iblis juga menuruti keinginannya ingin selalu hebat dari siapapun gitu. Dua-duanya selalu menuruti keinginannya gitu. Polanya tetap sama. kalau yang ini saya tidak sependapat. Adam itu alaihissalam tidak pernah punya keinginan untuk kekal di surga. Coba dibaca di Al-Quran, dia digoda iblis, bahwa iblis mengatakan, saya katakan kamu dengan sejujurnya bahwa buah ini akan menjadi kekal, supaya kamu menjadi kekal di dalam surga. Itu manipulasi iblis kepada Nabi Adam. Iya, itu muncul setelah iblisnya datang. Kan firman Tuhannya, jangan kau makan. Nah, kapan kamu makan, maka kau akan mati. Kan gitu. Enggak, Maka justru mengatakan kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal selamanya di surga. itu kata siapa? Iblis. Ya iya. Ya, Ya, itu iya. maksudnya dari situ kita bisa lihat apa yang diinginkan Adam dengan rayuan itu. Ya, Artinya kan dia jadi menginginkan kekal abadi di surga, oh walaupun salah, Anda salah. walaupun dimanipulasi iblis bahwa mengatakan dengan bohong Itu bahwa buah muncul, ini, perasaan itu muncul setelah adanya iblis. Ketika iblis tidak datang mencobai Adam alaihissalam, ada nggak keinginan Adam untuk makan buah itu? Nggak ada keinginan itu. ya benar. Nanti datang keinginan itu setelah iblis datang mengganggu dan mencobai dia. Seperti itu. Dengan menawarkan buah ini akan mengakibatkan kamu akan kekal di dalamnya di surga, walaupun itu bohong. Tapi dari situ kita bisa lihat apa yang diinginkan manusia, bahwa dia ingin kekal di surga. Dari situ kita bisa lihat apa yang diinginkan. Begitu juga iblis, dengan perintah Allah disuruh sujud, kita bisa tahu apa yang diinginkan iblis. Iblis menginginkan dia lebih hebat dari siapapun, dia nggak mau sujud, dia lebih hebat dari siapapun. Berarti kita bisa lihat itu yang diinginkannya gitu. Dengan ujian itu kita bisa melihat apa yang diinginkan kedua belah pihak, apa yang diinginkan iblis dan apa yang diinginkan Adam sebagai manusia gitu. Oke, yang lain silakan dilanjut. Oke, makasih Bang, saya turun dulu ya. Oke, silakan. Wabarakatuh. Islam atau Kristen, Bang?
Kristen. Oke. Bang Zuma, tafadhal akhi insyaallah. Iya, silakan Bung. Iya, Apa yang ingin kita bahas? ikut aja. Oke, baik. Kalau kami, Tuhan itu maha mulia. Kalau Anda, Dia mulia. lalu yang mati terkutuk siapa? Tuhan yang datang sebagai manusia. Berarti tidak mulia. Dia menjadi tidak mulia. Berarti dia bukan Tuhan. Dia tetap Tuhan menjadi manusia. Berarti dia Tuhan yang tidak mulia. Dia Tuhan yang tidak menjadi mulia. Bagaimana ini? Hancur perpuluhan. Mati. Kok Tuhan jadi tidak mulia? Gimana? Dia datang untuk, memang tujuannya untuk merendahkan dirinya dengan mati di kayu salib. Berarti Tuhan tidak mulia. Bukan Tuhan yang nggak mulia, Tapi dia mengambil tindakan untuk tidak menjadi mulia dengan satu tujuan. berarti dia kehilangan kemuliaan. Enggak. Lalu Dengan matinya dia itu, dia mengambil ketidakmuliaan. ya itu dia, makanya berarti dia. Mengenakan ke pakaian ketidakmuliaan. Jadi Iya. ini, kalau misalnya raja pakai pakaian raja, dia datang menjadi rakyat biasa, pakai pakaian rakyat biasa. Apakah dia menjadi tidak mulia? Pakaian yang dikenakannya itu tidak mulia, tetapi sebagai raja dia tidak mulia. Itu manusia kan? Ya, pakaian yang dikenakannya tidak mulia. Enggak, maksudnya yang tadi Anda contohkan ini manusia kan? Ya, benar. Apa Tuhan bisa dicontohkan selevel manusia? Ya. Dia datang sebagai manusia. Itu menurut konsep Anda kan? Kita sedang membicarakan Kristen. Saya membicarakan Oke. Kristen, bukan membicarakan membicarakan Oke, yang lain. baik. Menurut pemahaman saudara, kemuliaan Tuhan itu selama-lamanya atau ada saatnya kemuliaan itu hilang? Selama-lamanya. Lalu yang mati terkutuk siapa? Yesus, Tuhan atau bukan? Tuhan. Hilang mulianya berarti. Justru dia menanggung kutuk. Iya, itu maunya Anda kan? Siapa Itu yang maunya menghilangkan mulianya? Mulia itu seperti ini. Jadi gini, mulia itu bukan karena yang dikenakannya, bukan karena yang dilakukannya. Dia mulia karena dia mulia. Ketika dia membawa ketidakmuliaan itu, apakah dia kehilangan kemuliaan? Enggak. Lah, tadi katanya kutuk dia. Sama seperti orang yang sama seperti. Jangan Anda ngarang dulu. Tadi katanya Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu menjadi kutuk. Benar. Nah, siapa yang mengutuknya? Dia yang membawa kutuk. Iya, Jadi yang bukan mengutuknya dikutuk. siapa? Siapa yang Bukan mengutuknya? menjadi kutuk, dia membawa kutuk. Loh, menjadi kutuk di situ, Menanggung saudara. kutuk. Di situ dikatakan dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan Iya, saya. benar. Nah, Menjadi siapa yang kutuk. mengutuknya? Siapa yang mengutuknya? Menjadi kutuk. Iya, siapa yang mengutuknya? Pertanyaan Anda paham bahasanya Segala sebenarnya? sesuatu keadaan ada penyebabnya. Sangat benar. Tuhan Anda dalam keadaan kutuk. Pertanyaan saya, siapa yang sedang mengutuknya? Menjadi kutuk. Iya, siapa yang mengutuknya? Menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Iya, siapa yang mengutuknya sampai dia menjadi kutuk? Enggak, pertanyaannya nggak nyambung kalau menjadi kutuk. Loh, kan menjadi kutuk. baru. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Iya. Nah, Menjadi pertanyaan kutuk. saya, Menjadi siapa kutuk. yang menyebabkan dia terkutuk? Menjadi kutuk artinya menanggung kutuk ke orang Iya, yang terkutuk, siapa bukan dia yang dikutuk. siapa yang menyebabkan dia? Siapa yang mengutuk Kristen, dia? dosa. Oke, dosa. Oke, dosa. Nah, sampai dia terkutuk karena Tuhan mengutuk dosa. Kok Tuhan mengutuk dosa? Lalu apa yang menyebabkan dia terkutuk? Dosa kan? yang membawa kutuk. Konsep awalnya ini udah salah. Salah Bukan ya? Tuhan membuat kutuk, dosa membawa kutuk. Oke, sehingga Tuhan menjadi kutuk karena dosa. Salah.
Lalu yang membuat dia jadi terkutuk apa? Salah lagi Anda. Jadi Yang membuat dia Tuhan Anda terkutuk itu apa? ya, konsep tadi dosa membawa kutuk. Iya, oke. Itu dosa. Berarti dosa yang membuat Tuhan sabar. Ya, manusia berdosa. Oke. Lalu digantikan oleh Tuhan, dia yang menggantikan kutuknya. Sekarang pertanyaannya, Iya. manusia menjadi terkutuk karena dosa itu siapa yang mengutuknya? Nah, dosa bukan dikutuk, Mas. Anda paham dengan kata-kata dosa? Ketika Anda melakukan dosa, yang terkutuk siapa? Dosa membawa kutuk. Dosa membawa kutuk. Iya. Dosa membawa kutuk. Iya. Yang menentukan dosa itu membawa kutuk siapa? Ya Tuhan dong. Tuhan. Oke, Tuhan. Iya. Ketika Tuhan Itu kan Anda, itu kan Anda menjadi kutuk karena Salah. dosa, Ya. siapa yang mengutuknya? Nggak ada yang mengutuk. Lalu kenapa dia menjadi terkutuk? kutuk. Iya, Karena kenapa dia membawa menjadi kutuk? Kenapa menjadi dia kutuk? Iya, Orang kenapa dia yang menjadi dikutuk. kutuk? Pasti ada yang mengutuknya. Orang yang dikutuk, Ya, dia yang menanggung. Iya, yang mengutuknya siapa? Itu baru pas. Oke, yang mengutuknya Itu baru siapa? pas. Dosa, Mas, dosa. Oke, Kutuk dosa. Dia pun oke, dosa yang mengutuk Tuhanmu, gitu. Kutuk dosa, bukan Ya, kutuk dosa, kutuk dosa itu kan ada karena Tuhan. Gimana sih orang ini? Gimana? Gini. Bocor kali kepalanya. Konsep Anda salah dari awal. Lah, kutuk ini kan karena Tuhan yang mengutuk perbuatan manusia, kan gitu. Bukan kutuk itu. Anda membawa kutuk sendiri. Bukan di Siapa yang mengutuk saya? Siapa yang mengutuk saya? Kalau Anda melakukan dosa, maka Anda menjadi terkutuk. Yang kutuk saya siapa? Ya, yang Bukan ngutuk saya dikutuk. siapa? Yang ngutuk saya siapa? Mas, gini, kalau Yang kalau ngutuk mengatakan saya siapa? mengutuk Anda, Yang ngutuk saya Anda siapa? sendiri Yang membawa ngutuk saya kutuknya. siapa? Yang ngutuk saya siapa? Manusia sendiri yang membawa kutuk itu ketika dia masuk ke dosa itu yang mengandung kutuknya. Apa itu kutuk? Konsepnya berarti Anda nggak paham. Ya, saya nggak paham. Anda siapin Ya. itu, Ya. berarti Anda nggak paham. Dosa Oke. itu mengandung kutuk. Dosa Gini ya, mengandung kutuk. Contoh ya, saya katakan ya, makanan ini mengandung babi. Ya, makanan yang mengandung babi. Anda makan, Anda tanya Oke. siapa yang Berarti membabikan mengandung Anda? babi siapa? Sekarang saya tanya, siapa Makanan, yang, kan ketika gitu. Anda mengandung babi, ketika Oh, saya Anda yang mengandung siapa babi. yang membabikan Anda? Pertanyaan apa itu? Oke, baik. Pertanyaan Baik. apa yang Anda lakukan Oke, itu? baik. Saya ambil analoginya boleh ya. Makanan yang mengandung babi, Ya, manusia yang mengandung kutuk. salah. Dosa yang mengandung kutuk. Dosa. Mengandung kutuk. Oke. Pada Akibat saat dosa, saya maka berbicara, Anda melakukan pada saat mendapat saya berbicara kutuk. makanan mengandung babi, kutuk di situ statusnya makanan atau babi? babi. Babi. Makanan mengandung babi. Oke. Nah, ketika Yesus mengandung kutuk, Menanggung ya menanggung kutuk berarti dia menanggung dosa. akibatnya, menanggung akibat dari dosa itu. Jadi, Tadi nasi mengandung babi, ada nggak akibat di situ, Bang? loh, jadi yang dikandung itulah yang menimbulkan akibat. Pesilat lidah ini. Sederhana. Pesilat Tapi lidah Anda Anda nggak ini ya. paham, Pesilat lidah Anda ini ya. Enggak, Anda yang nggak paham. Oke, saya nggak paham. Karena konsep dasar Oke. aja Anda Lawan nggak kata paham. dari kutuk itu apa, Bang? Berkat. Berkat. Oke. Atau mulia ya. Betul ya? Berkat. Berkat. Kutuk berkat. itu kan laknat. Laknat itu sesuatu yang hina. Terhina dia, makanya dikutuk. Berkat. Lawan dari kutuk itu berkat. Jangan salah. Mati Jangan meja, dipaksain. hancur mati meja. Oke, Di kitab saya jelas dikatakan pilih hari ini kamu pilih berkat atau pilih kutuk. Jadi bukan Oke. mulia atau kutuk. Oke, Jadi baik. kalau di kitab Anda dibedakan seperti itu ya silakan aja. Oke, Tapi baik, saya membacakan, baik. mengatakan sesuai dengan konsep saya. Baik, oke, baik. Yang dikutuk ini Tuhan atau setan? Tidak ada dikutuk. Yang di dalam Taman Eden siapa yang dikutuk? Apa kutuknya?
Mati nih. Anda nggak ngerti? Apa nggak ngerti kutuk itu? Apa kutuknya? Yang dikutuk di Taman Eden itu Tanah yang dikutuk. bukan iblis. Terkutuklah tanah. Bukan Tanah iblis. engkau. Ya, Bukan kita baca, coba baca. Bukan iblis. Saya nggak baca pula. Iblis juga dikutuk. Oke, Adam dikutuk gak? Nggak ada kata-kata kutuk di situ. Oke, berarti yang dikutuk iblis ya? Ya, tanah juga terkutuk karena engkau. Oke, tanah juga dikutuk. Adam ada nggak dikutuk? Nggak ada kata-kata kutuk. Nggak ada. Berarti kutuk siapa yang diloloskan? Siapa yang diloloskan kutuknya oleh Yesus disalib, Bang? Dosa membawa kutuk. Hei, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Yang dikutuk di Gan Eden ini Adam atau iblis? Dikutuk. Saya nggak baca ininya, Mas. Saya nggak hafal kata-kata kutuk. Saya sederhana aja. Saya tahu Anda minim. Saya tahu, saya paham. Makanya saya ikuti iramanya tadi. Yang dikutuk di Gan Eden ini Kalau Adam Anda atau tahu iblis? saya minim, pertanyaan Anda saya katakan, saya nggak tahu kata-kata kutuk. Saya nggak mau terjebak dengan Anda. Saya Makanya kasih saya turun katakan, selevel anak TK. Yang baca penting Allah. Anda ngerti Bible. Yang dikutuk di Gan Eden itu iblis atau Adam? Pertanyaan Anda itu tidak mempunyai dasar. Kalau Anda membacakan ayatnya, boleh saya katakan Yang dikutuk di Gan Eden itu Adam atau ular? mana ayatnya? Alamak, pertanyaan saya itu loh sederhana loh. Karena Anda membuat sesuatu pertanyaan dengan mempertanyakan saya tanpa ada ayatnya. Apa yang Anda pertanyakan? Saya tanya, yang dikutuk di Gan Eden. Mana ayatnya? Saya bertanya yang dikutuk. Saya tidak mengatakan ada ayat. Saya Kalau bertanya. nggak ada ayatnya, ngapain Anda bertanya segala sesuatu? Lalu dari mana Anda tahu kutuk-kutuk itu dari mana Anda dapat Jadi ilmunya? Anda yang membacakan, Mas. Anda yang membacakan. Ya udah, Anda turun. Anda ke gereja, colok pantat pendeta biar Anda sehat. Boleh Anda turun, silakan. Bagus, terima kasih. Bener Bang Juma, Kristen makin aneh-aneh. Entahlah Iya, karena menyembah makhluk terkutuk. Otaknya udah terkutuk, otaknya nggak ada yang normal otaknya. Allah karim. Diikuti iramanya juga percuma. Kita dibawa mutar-mutar, ikut gila juga nanti kita kalau ikuti maunya. Izin sahabat tamu baru Bang Hifzo, Bang Yorifal Hifzo. Islam atau Kristen, Bang? Selamat malam, Bang Yori. Bang Yori, monitor. Panggilan ketiga, Bang Yori. Oke, nggak ada jawaban. Oke, dilanjut, Bang Zuma. Iya, jelas-jelas ya. Di dalam kitab yang mereka ambil dari agama Yahudi, yang dikutuk di dalam Kejadian 3 itu iblis. Tertulis di dalam nomor 14, kata Tuhan kepada si ular tua iblis ini ya, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Tekan ya. Jadi yang dikutuk di situ jelas iblis. Yesus datang membebaskan kutuk, berarti Yesus mati di atas tiang salib membebaskan kutukan Tuhan kepada Iblis. Jawabnya. Berarti iblis bebas dari kutuk. Yang membebaskan siapa? Yesus. Yang tepuk tangan, dibebaskan kutuknya siapa? Iblis. Yang merasa dirinya kutukannya juga ada dan dibebaskan oleh salib adalah Oten. Berarti Oten merasa mereka bagian daripada iti. Umat Islam merasa enggak kalau dia dikutuk sampai harus ada yang mati nebus kutukan itu untuk Islam? Enggak dong. Sedangkan jelas di kitab Kejadian 3:14 yang dikutuk iblis, Yesus datang membebaskan kutuk. Berarti Yesus datang membebaskan
iblis sisis. Kasihanlah mereka ini. Nah kan Oten makin berserak, Mel, naik lagi Mel, pasien berikutnya. Oten jangan keluar di bawah, di jambak kagak mau naik. Oten ini jadi pecundang. Ayo naiklah, bawa akal. Naikkan lagi Mel, soalnya ini HP udah ngelag ini ya. Aduh. Ya, King Queen 2, selamat malam. Islam atau Kristen? King Queen. Panggilan ketiga King Queen. Udah duduk belum Ustadz? King Queen? Oke, tidak ada jawaban. Turunin. Ya. Lanjut. Nggak ada pasien. Istirahat dulu, bikin kopi. Benar-benar Gurunda, bikin kui Oten kagak usah dilayanin Gurunda, pusing Oten kagak jelas. Allah. Nggak ada lagi Mel yang mau naik. Ini bener ngelag, saya nggak bisa naikin orang ini. Belum ada lagi. Belum ada yang naik. Nah kan berserak kan 2,5 berserak karena di blosnya dibongkar. Kang Ardiansa, apakah sudah istirahat? Nah, sampai Kang Ardiansa tuh lihat. Nah, sekarang waktunya Bang Dewa. Mel, silakan Bang Dewa. Tadal Bang Dewa. Iya, bernarasi dulu Bang Dewa. Gak ada pasien. Nanti kalau ada pasien. Giliran kagak ada Oten, diserahin sama gua katanya. Melani kagak jelas. Tunangan ada nggak di bawah tunangan? Kalau ada naikin Mulai. nggak apa-apa. Mulai. Mulai dah nih, ya mulai dah. Ya, Iwan Billah jangan lupa ya sambil di follow akun narasumber muslim di atas ya, saudaraku. Terima kasih banyak. Ya, Termasuk ini YouTube kita ya, baru- Termasuk Oh, iya, YouTube kita udah. di subscribe juga. Dari Teman yang ada di sini. Zuma ya, Zulkifli M Abbas namanya, yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Semua YouTuber para debater bantu di support ya Iwan Billah ya. Bang Ardi, namanya Bang Ardi ya, nama YouTube-nya. Terus termasuk YouTube saya juga Abuya Strong Life ya Iwan Billah. Intinya semua para debater bantu di support. Insya Allah subscribe gratis Iwan Billah. Terima kasih banyak semuanya saudaraku. Lanjut Mel, disapa Mel. Ya, izin sapa tamu baru. Allah is my God. Selamat malam. Ini 2 kali mau naik nih. Islam atau Kristen Bapak? Malam. Iya, Kristen, Islam? Oh, Islam. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan? Ada yang ditanya? Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Kok suaranya jadi sama? Lemes sekali. Ada saya ingin ini aja. Apa ada yang siapa itu kemarin di ini juga ada yang mengatakan bahwa mana ayatnya Nabi Muhammad itu disunat. Bingung saya jawabnya. Kenapa harus ikuti maunya dia, Bang? Ya itulah karena kan dia kan apa minta dalil kan. Iya, Dia tapi bilang Tunggu Bang Suma. Itu Allah itu Bang kok Allah is my God. Is my God itu ke ini ya, ke Komalia Kristen gitu. Ke Komalia Kristen kita ke atas tapi nggak bisa jawab gitu. Ayo marahin Mel, ayo. Jangan Bukan, macam-macam. ini- Kayak laki-laki nih kalau kayak gitu. halo. Abang naik ke atas, naik ke Komalia Kristen. Enggak, kan ada di Komal apa namanya Komal Islam debat-debat juga seperti ini kalau nggak salah. Iya, kalau misalnya Apa ya? di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat, lantas kita umat Islam bersunat, apa ada hukum yang kita langgar? Enggak, itulah makanya kan ketika kita berdialog dengan itu nggak kita kasih bukti kan dia akan ngenyek terus kan. Enggak, maksudnya kan tidak penting pun kita jawab itu. Apa pentingnya coba? Karena Oh gitu.
Iya, kita tinggal jawab aja. Nggak ada perintah bersunat di dalam Al-Quran. Tapi perintah mengikuti milah Ibrahim ada. Apa itu milah? Ajaran kan? Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Percaya enggak saudara Kristen kalau Nabi Ibrahim itu diperintah Tuhan untuk bersunat? Jawabannya percaya. Nah, kami pengikut milahnya, ajaran itu. Di mana Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Nah, sekarang kalau kami bersunat, ada nggak perintah Tuhan yang kami langgar? Tidak ada. Sebaliknya, perintah Tuhannya ada di dalam Bible untuk bersunat. Dan Kristen mengambil Bible itu sebagai pegangan agamanya. Kenapa Kristen tidak bersunat? Sedangkan Bible yang dipegangnya itu ada perintahnya untuk bersunat. Nah, jadi yang punya beban untuk menjawab itu mereka, bukan kita. Oke, satu lagi Bang. Ya, silakan. Ada juga saya ikuti yang kemarin tuh mengenai ditanya nabi kalian itu wujud apa enggak? Wujud sebagai manusia. Iya. Kenapa enggak ada gambarnya? Sedangkan Yesus ada gambarnya. Adam itu wujud atau tidak? Ini saya mau jawab gitu. Kenapa nabi yang lain nggak ada gambarnya, maksudnya gitu. Masya Allah. Itu hanya akal-akalan mereka aja. Sekarang kalau Paulus itu betul-betul wujud, siapa nama bapaknya? Atau jangan-jangan dia lahir tanpa ayah, tanpa ibu? Nama ibunya siapa, nama bapaknya siapa? Kan nggak terkenal juga kan? Nah, itu dia. Jangan-jangan Paulus ini juga fiktif. Kalau Nabi Muhammad kan seluruh jazirah Arab mengenalnya. Ya. Nah, sekarang Paulus ini siapa nama bapaknya? Nama ibunya siapa? Itu termasuk yang ada juga di konten Yusuf itu tadi juga ngomong seperti itu. Orang Nias itu kan saya ikuti dari Iblis tidak ada bapaknya, tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Paulus juga demikian. Bedanya di mana? Sama-sama nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Tapi sama-sama mengajarkan satu pengajaran. Iya. Iya kan? Iblis menyesatkan. Nah, Paulus juga mengajarkan konsepnya. Apa bedanya ya? Kalau Nabi Muhammad kan silsilahnya jelas. Saya kira begitu, saudara. Oke, baik. Terima kasih. Siap. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya tambahin sedikit bang. Mengenai soal apa sih namanya, soal sunat itu. Kan di dalam kitab Kejadian 17 ya, itu perjanjian antara Nabi Abraham alaihissalam itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang namanya sunat itu untuk keturunannya Abraham. Nah, Abang tentu hafal tidak silsilah atau keturunan Nabi Muhammad apakah sampai kepada Nabi Ibrahim atau tidak, Bang? Sampailah. Apa enggak? Cuman ya, kalau kita lihat kan ada dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad kan ada silsilah itu. Nah, ya sudah, itu aja ya. Jadi keturunan Nabi Muhammad itu silsilahnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Hasim bin Abdul Naunab bin Qusay bin Kilab bin Mur'ah bin Ka'ab dan lain sebagainya sampai kepada Adnan, sampai kepada Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu aja. Malah ada hoten yang mengatakan, Bang, di mana dalilnya yang mengatakan Hasan Hussein disunat. Kan kita jadi bingung, Bang, bacanya. Loh, ini gimana hoten ini nyari pertanyaan yang tidak ada jawabannya? Mereka jadi tidak membutuhkan jawaban, ya. Biarkan saja sudah, ya. Seperti itu udah ya. Baik. Siap. Jazakumullah khair. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bang Cimat, selamat malam. Islam atau Kristen? Dia langsung ngopi ini pakai begini nih pasti. Turunin dulu. Oke, Bang Gempar, selamat malam. Islam atau Kristen?
Bang Gempar. Bang Gempar. Bang Gempar. Bang Gempar monitor. Nggak ada jawaban. Namanya bagus ini, Gempar. Bikin gempar aja ini. Ataunya diem. Tapi kok ini gambarnya begini ya? Itu gambarnya begitu, ih nggak jadi deh. Apaan sih? Ya, Bang GCV. Bang GCF ya. Selamat malam. Islam atau Kristen? Abang? GCF? GCF? Monitor GCF? Panggilan keempat GCF? Gak ada suaranya. Kenapa ya gak ada suara semua ya? Terus siapa tahu dia belum duduk. Oke, Bang XN. Bang XN. Bang XN, monitor. Bang XN. Bang XN, monitor. Ih, aku udah bawa suaranya. Banyak yang mau naik, tapi yang Islam tolong jangan naik dulu ya, soalnya yang diutamakan Kristen ya. Bang Dewa, narasi dulu Bang Dewa. Iya. Ya paling narasi Dewa itu minta pendapat aja ya dari Bang Juma ya. Ada seorang yang mau mualaf Bang. Dewa sudah cerita juga kepada Abuya. Tetapi dia itu pengen yang namanya keluar dari rumahnya. Dia pengen kabur. Untuk biaya ongkos itu pesen tiket pesawat dia ada. Untuk makan sehari-hari dan biaya ngontrak selama 2 bulan dia punya. Yang jadi pertanyaannya itu dia pengen diberikan yang namanya pekerjaan Bang. Menurut Bang Juma gimana? Ini serius, tadi Dewa sudah ngobrol sama Abuya juga. Dia ada di luar Jawa lah. Gimana Bang? Jualan kacang Juma. Aduh. Ya udahlah. Izin Bang Muhada, kalau itu aku juga pernah dapetin itu Bang Dewa. Tetapi cara itu ini kan di Bali nih. Aku juga. Pak Pakia, selamat malam. Islam atau Kristen Pak? Pakia, Pak Pakia, Pak Pakia, Pak Pakia. Ih, suara anak kecil. Aduh, ini orang. Lanjut Bang Dewa. Oh iya, Iya Bang Dewa. Ya, siap langsung. Aku juga pernah alamin itu kan. Nah, dia kan dari Hindu. Terus dia mengucapkan sampai dia dipukul. Dan dipukul itu sama pamannya gitu loh. Kan karena kedua orang tuanya itu sudah meninggal gitu. Tetapi dia dipukul sama pamannya gitu. Nah, habis itu dia tanyain saya, apa itu aku sadarkan di tempat ini. Sebelum aku bawa ke tempat aku sadarkan dia tuh kan aku sadar dulu nih untuk memastikan nah benar. Terus dia itu langsung datang ke Nusa Dua, dia tinggalin rumah itu, tinggalin yang seharusnya jadi milik dia gitu loh. Tapi dia tinggalin. Nah, alhamdulillah aku masakin dia aku cariin kerja dan aku cariin kos. Itu dia kan masih tidak bawa apa-apa, cuma bawa baju aja tinggal keluar. Itu nggak apa-apa lah itu sebenarnya gitu. Nah, saya kasih buat belanja juga, banyak segalanya. Terus aku kasih kerjaan juga, cariin kerjaan gitu. Tapi yang bikin kagetnya aku sangat-sangat syukur, sangat sakit,
dia mau masuk ke pondok tempat aku ngajar. Itu yang bikin saya wow gitu loh. Tidak ada orang yang mualaf seperti itu, jarang-jarang gitu loh. Iya. Kalau enggak Ya, Dewa, izin sobat tamu baru. Siap, Izin dulu sebelum takutnya ribut ya. Bang Uda, selamat malam. Islam atau Kristen? Bang Uda, monitor, Bang Uda. Udah lama duduk nih. Bang Uda. Ya, ya. Udah lanjut lagi Bang Dewa. Oke. Islam atau Kristen? Oh, Islam bang. Ini Islam bang. Aku salah pencet tadi. Aku Oke. Saya izin turutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di bawah aja. Iya, oke, makasih. Bang Dewa lanjut. ya Dewa minta tolong ke yang di bawah aja deh ya. Andaikan yang di bawah bisa memperkerjakan seorang perempuan usia 25 tahun, dia tidak minta uang, tidak minta apapun juga, dia cuma minta pekerjaan. Posisinya Dia di mana itu? nantilah Dewa inian ya. Nanti Ya, itu DM. ntar aja lah. Baik. Dia pokoknya di luar Jawa. Dia di luar Jawa. Oh, di luar Jawa, biar suruh aja ke sini. Baik, Ajak ke baik. Bali. Dia pengennya ke Jakarta katanya, ke Jakarta, ke Bandung, ke Bogor. Dia pengen ninggalin yang namanya di rumahnya. Di rumahnya itu pengen keluar di situ. Karena kita tahu ya resikonya mualaf itu seperti apa sama keluarganya. Makanya beliau pengen yang namanya hanya diberikan pekerjaan saja. Tiket, ongkos tiket dia punya, untuk makan dia ada, untuk bayar sewa, Bang Dewa, ongkos. di bawah bilang katanya mau jaga toko enggak, Om? Coba Bang DM Dewa? ke Dewa aja ya, DM ke Dewa ya. Siapapun juga DM Bang ke Dewa, Adilan. silakan. Ini Bang Dewa, nanti coba ditanyain, biar kalau dia mau, biar langsung suruh kebalik, biar langsung aku masukin ke pondok tempat ini. Kalau biayanya jangan pikirkan lah kalau biaya pondok gitu. Siap. Dia seorang perempuan pokoknya. Dia seorang perempuan umur 25 tahun. Ya. Iya, gitulah. Biar sambil kerja sambil mondok dia. Kalau biaya pondoknya janganlah hitung-hitung gitu. Jangan pikirkan gitu. Kalau biaya pondoknya. Tapi intinya dia itu niat belajar saja gitu. Iya. Tadinya rencana sih mau Dewa nikahin gitu kan. Apa Dewa nikahin aja nih ya. Cuma ya Dewa sendiri nggak ada uang buat nikahin dia itu. Ya kalau ada. Kebiasaan Bang Dewa. Soalnya orangnya cakep Mel. Sumpah gua cakep. Tanya Abuya deh. Abuya udah dikasih fotonya tuh sama Dewa. Ya, oh dia buat Bang Dokter aja tuh. Jadi istri Bang Dokter. Iya, Bang Dewa, gua ngeliat fotonya sambil melek, kagak jelas itu fotonya, kagak jelas. Bang Adilan katanya mau jaga toko enggak, Om? Saya di Jakarta. Ya udah DM Bang Dewa Boleh, aja ya. Bang. DM Dewa aja ya. DM ke Dewa ya. Yang penting intinya dia poinnya itu cuma datang ke Jakarta minta pekerjaan. Kalau mau di Bandung boleh, di mana aja boleh sih, dia mau. Di mana aja dia bisa. Dia cuma lulusan SMA. Dewa cuma minta pesan itu lindungi dia. Ajarkan dia mengenai sholat. Ajarkan dia mengenai Islam. Itu aja Dewa mintanya. Ya. Kalau ada yang memperistri silahkan. Yang penting jaga dia. Gitu aja pesan Dewa. Kalau soal cantik dijamin sama Dewa 100% lah. Kulitnya putih sampai ke tulang-tulang putihnya ini. Kalau Abuya kan, kalau Bunda Molly kan warna kulitnya abu-abu, warna ininya tulangnya abu-abu. Kalau ini mah putih sampai ke tulang-tulang ya. Pokoknya TOP BGT lah. Gitu ya, bantulah silakan DM ke Dewa nanti. Kita telepon-teleponan. Baik kan Mel, pasien. Katanya Bang Dewa, katanya Meridian, saya juga dicarikan pasangan dong Bang Dewa. DM Bang Dewa, oke? Hama-hama selanjutnya ini mana? Wajib. Ke Malaysia, kejauhan Malaysia. Hewan pela oten punah. Selamat malam, Bra. Bang Bra, selamat malam. Bang Bra, selamat malam. Bang Bra, selamat malam. Ini, ya Bang Bra, selamat malam. Bang Bra monitor. Aduh. Ngomong, woi.
Bang Bras, selamat malam. Panggilan ke banyak. Kagak ada ya. Diturunin ya Ustadz. Kalau Bang Monitor turunin Mel, turunin. Iya udah turunin. Bang Cak, selamat malam. Bang Cak, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya, silakan. Saya ingin menyampaikan. Silakan. Bisa nggak apologet ini tolong saya? What's wrong? Ada apa? Saya nih ada di Kepulauan Anambas. Posisinya di lingkungan non muslim. Halo? Lanjut. Di sini nggak ada rumah ibadah. Tolonglah. Bisa nggak nolongin lanjutin rumah ibadah di daerah Anambas ini? Nanti tuh konsultasi sama pihak API aja bang ya. Kalau itu bang ya. Nanti dilanjut ke pihak API aja nanti ya. Nanti pihak API ada di sana kan, API. Nanti boleh. Ini turunin sampah ini bang. Sampah Soalnya ini nih udah 30%. Maksud mungkin dananya mungkin nggak ada. Iya, nanti konfirmasi aja nanti sama API ya. Mudah-mudahan aja API mau bantu Cak ya. Ya Cak ya. Iya. Kasihan anak-anak sini kadang ngaji di rumah saya, kadang di rumah itu ganti-gantian gitu Pak. Bang. Siap. Di Nanti kita daerah mungkin Batam mungkin tahu ini daerah Anambas air sena Di Batam ya? air sena bukan di Batamnya, di Anambas Tarempa. Di air sena, desa air sena. Oke, ada lagi bang? Itulah saya minta tolong lah, tolong itu rumah ibadah itu. Kasihan anak-anak kami ini yang beragama Islam sini, takutnya terikut lah bang, menurut saya tuh. Oke. Soalnya nggak ada rumah ibadah di sini. Iya. Itu aja ya. Saya mau naikin yang lainnya. Ya oke. Makasih ya bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kenapa Dewa katakan yaitu SAMPAH? Karena tadi dia diskusi sama siapa? Sama Kores, sama Goldian. Dia berani mengatakan kalau Allah turun ke dunia, saya gorok lehernya. Luar biasa itu orangnya. Barusan aja diskusinya. Itu Bang Dewa. Suntik mati itu obatnya itu. Makanya Dewa katakan SAMPAH itu orang. Ketika dia terdesak dengan pertanyaan Kores, dia mengatakan seperti itu. Kalau Allah turun ke dunia, saya gorok lehernya itu. Wih, kata Dewa ini orang, ya Allah, coba berani nggak ngomong depan saya bilang kayak gitu. Kita jumpa aja ketemu, silakan DM Dewa, kita ketemu, kita tukeran HP, mau di mana ketemunya silakan, ya. Coba bicara depan Dewa bilang seperti itu. Coba aja. Itu Bang Dewa, coba lihat DM Bang Dewa. Udah aku DM tuh, coba lihat DM tuh. Ya siap nanti ya, belum dibuka nanti. Kalau ini ditutup. Bang Juma masih monitor bang? Bang Juma lagi bikin kopi. Baik. Kalau bisa sih ya itu diblokir aja, Anda Bu ya. Diblokir aja, jangan sampai dinaikin lagi. Di mana-mana aja lah itu. Saya nggak ngikutin dia, jadi nggak tahu kalau dia itu ngomongnya sekotor itu. Luar biasa bahasanya itu. Iya, parah banget. Bang Tunas, selamat malam. Bang Tunas, pagi ya? Udah pagi ya? Bang Tunas. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya, kepencet ini kak, maaf kak. Wah, oke. Saya izin turunkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semakin malam semakin punah ya otennya.
Oh iya, besok kan ini ya kan? Innalillahi-nya itu ya Tuhannya. Tuhan Yesus. Namanya Yesus. Tuhan Yesus. Oh. Darah Yesus. Bang Saka selamat pagi. Bang Saka selamat pagi. Iya, selamat pagi. Kristen ya Bang ya? Iya, jelas lah. Oke, Mbak Bang Mangadewa lanjut. Ya silakan, Kak. Apa yang mau dibahas? Apakah tadi mendengarkan diskusi antara Bang Juma dengan Pak Sar tadi, Bang Sar, atau mau mengambil tema baru atau gimana? Belum tahu karena saya baru naik ke sini gitu. Baru naik. Gini loh Bang ya. Pada saat Abang mau naik ke sini Bang, mestinya minimal Abang menyimak dulu di bawah selama 15 menit aja. Nyimak dulu. Nah, setelah seperti itu baru nanti Abang bisa naik. Atau enggak Abang punya Tema baru aja Bang Dewa. Terserah. Saya di bawah dulu ya. Enggak usah, nggak apa-apa, di atas aja, tapi ambil tema baru aja. Begini Mungkin dari Bang saja, biasa kalau awal-awal begini Bang Kakak, Komal saya menerima orang yang pakai akal sehat. Nah, coba saya tes Bang Kakak sebentar. Bang Kakak, Tuhan Bang Kakak ini siapa Bang Kakak? Yesus. Yesus ini manusia apa bukan Bang Kakak? Yesus manusia. Berarti Tuhan Bang Kakak manusia? Iya. Bang Kakak? Iya. Berarti Tuhan Bang Kakak manusia? Betul. Mantap, ini jujur manusia. Keren Bang Dewa. Lanjut Bang Dewa. Lanjut Bang Dewa. Itu saya udah ngasih umpan itu, silahkan dilanjutkan Bang Dewa. Lanjut. pan lambung seperti itu. Bang Kakak pernah membaca Bible Bang? Pernah Bang, cuman belum semua lah, paling ada 5% gitulah. Oh, hanya 5%. Iya. Jadi tidak semua ya. Tidak. Nah, Abang tahu di dalam kitab Abang yang Abang imani itu seperti halnya di dalam yang sering kita bicarakan itu di dalam Bilangan 23 nomor 19, bahwa Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Jadi jelas di sini ya, doktrin Abang itu mengimani yang namanya Tuhan itu manusia, itu bukan berdasarkan dari kitab, tapi jelas itu berdasarkan dari hawa nafsu Abang. Sementara ayat di dalam Bible mengatakan Tuhan itu bukanlah manusia. Maliaki 3 nomor 6 dikatakan bahwasannya aku Tuhan, tidak akan pernah yang namanya berubah. Tuhan tetaplah Tuhan, tidak mungkin yang namanya berubah jadi apapun juga. Gimana menurut Bang Saka ayat itu? Apa tidak bertentangan dengan keimanan Bang Saka? Atau mau dilawan ayat itu? Silakan. Kalau dari ayat itu ya pasti bertentangan lah dengan apa yang saya imani gitu. Kalau sudah bertentangan seperti itu, mana di situ yang harus diikuti? Kira-kira pernyataan dari bapak-bapak pendeta atau hawa nafsu Bang Saka, atau Bang Saka mau percaya dengan apa yang tertulis di dalam Bible? Berdiri di atas keputusan sendiri itu lebih baik daripada berjalan di dalam setiran orang lain. Kita jangan mau disetir orang lain. Hidup itu terlalu singkat Bang Saka ya. Maka nikmati hidup itu, tapi jangan lupa akhirat itu panjang. Maka persiapkan dari sekarang. Menurut Bang Saka, apakah keimanan Bang Saka itu sesuai atau tidak dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci? Menurut Bang Saka, kalau dari menurut saya hanya mendengar dari perkataan dari petinggi-petinggi gereja. nah disitulah yang salah ya Bang Saka ya. Bang Saka di sini
tidak mengimani apa yang tertulis di dalam Bible, tapi mendengarkan perkataan mereka di mana perkataan itu bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa yang namanya Yesus itu adalah seorang hamba. Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Wahyu 22 nomor 9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Apa bangsa kamu menentang apa yang dikatakan oleh Yesus? Pengakuan Yesus secara gamblang mengatakan kalau dia adalah seorang hamba. Gimana Bang Saka? Menurut Bang Saka salah atau tidak keimanan Bang Saka itu? Iya. Gimana? Kalau mungkin ada Kristen di sini atau yang untuk menjelaskan itu gitu. Oke, saya izin sapa tamu baru, Bang Noah. Selamat pagi, Bang Noah. Halo, Ya, selamat pagi. Ya, Kristen ya Pak? Iya, benar. Iya, itu Bang Saka minta bantuan tuh untuk penjelasannya. Silakan. Udah nyimakan Pak Noah ya? Belum. Oke, diulangi lagi. Silakan Bang Saka. Tadi Bang Ria, silakan. pertanyaan Abuya tadi, menurut Pak Saka, Yesus itu adalah manusia. Apakah benar Bang Saka menuhankan manusia? Dia mengatakan betul. Nah sekarang menurut Pak Noah, Yesus itu manusia atau bukan? Ya, secara yang tertulis di dalam Evangelion ya, Evangelion Matius, Markus, Lukas, dan Kalau sama Yohanes. Noah berbelit-belit, beda dengan kakak. Kalau kakak enak, simple, jelas. Noah pasti belit banget. Bro, Noah kalau simple-simple Loh, saya nggak narasi loh bro, saya kan menjelaskan dengan detail. Iya, Nanti kamu bilang, ya, oke. Ya, menurut Evangelion ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yaitu Yesus itu datang ke dunia sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan? Ya, dia Tuhan menurut iman kami. Berarti Tuhan Pak Noah itu manusia? Dia kami tuhankan setelah dia tidak menjadi manusia ya. Oh, berarti Pak Saka gimana menurut Pak Saka? Pak Saka menyimak gak? Iya, menyimak. Menurut Pak Saka gimana? Antara pernyataan dari Pak Saka dengan Pak Noah ini bertentangan satu sama lain. Dia mengatakan Yesus itu bukanlah manusia, dia adalah Tuhan. Menurut Pak Saka, Yesus itu manusia dan Tuhan Pak Saka itu adalah manusia. Menurut Noah, Tuhannya itu bukanlah manusia. Mana yang benar ini? Kalau itu sih ya nggak tahu lah. Cuman saya itu yang saya imani gitu. Ya, kalau bicara iman, berarti kita selesai, Pak Saka. Apalagi yang harus saya diskusikan kalau bicara iman? Kita di sini bicara berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible, bukan berdasarkan iman. Nah, di dalam Wahyu 22 nomor 9 yang saya bawakan tadi, Yesus berkata, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Jadi artinya di sini Yesus hamba. Yesus bukan Tuhan, tidak pernah mengaku dirinya itu Tuhan. Silakan, Pak Noah, tanggapi itu. Baik ya. Di Wahyu 22 ayat 9 ya, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Baik ya, di Yohanes 13 ayat 13 ya, itu sangat jelas bahwasanya kamu menyebut aku guru dan tuan. Ya, apa yang kamu katakan itu tepat. Baik ya, tuan dan tuan ini hanya memiliki perbedaan di huruf saja ya, tetapi itu maknanya sama, Abang Dewa. Kenapa saya bilang gitu? Tuan itu adalah penguasa, Tuhan juga adalah penguasa, kan begitu. Jadi sama-sama punya arti yang sama, yaitu sama-sama penguasa. Kenapa Yesus mengatakan? Coba tampilkan kepada kami makna dan Tuhan, antara Tuhan dan Tuhan itu sama. Di mana kami bisa mendapatkan kamus itu, Bang? Maksudnya?
Tadi kan abang mengatakan antara Tuhan dan Tuhan itu maknanya sama. Iya. Di mana itu? KBBI atau di mana? Sebentar ya, saya coba. Iya, kalau dari KBBI itu berbeda bang ya. Dari KBBI itu berbeda. Abang ambil rujukannya di mana bang? Gimana? Abang ambil rujukan menyamakan antara Tuhan dan Tuhan itu di mana? Oh iya baik. Tuhan ini kan ya, kalau di orang dulu kan Tuhan itu kan penguasa. Iya, maksud saya itu pernyataan abang yang mengatakan antara Tuhan dan Tuhan itu rujukannya selain di KBBI, itu rujukan abang itu di mana? Ya, itu rujukan nyata, sama seperti kehidupan nyata. Sebagai contoh seperti ini ya. Saya menuhankan ibu saya. Itu wajar, karena apa? Menuhankan atau mentuhankan? Menuhankan atau mentuhankan ibu? Ya, mentuhankan bisa juga bang. Waduh. Karena apa? Saya punya beberapa alasan yang saya sampaikan. Ya, saya punya beberapa alasan yang saya harus sampaikan. Kenapa saya bisa mentuhankan ibu saya atau orang tua saya? Pertama, saya mengasihi orang tua saya. Yang kedua, saya mematuhi segala perintah dan larangan orang tua saya. Itu tidak ada bedanya dengan saya mematuhi perintah dan larangan yang Maha Kuasa. Berarti pada saat abang sekolah, mematuhi aturan sekolah yang diberikan oleh guru. Ya, saya artinya guru itu Tuhan juga. Saya mentuhankan lingkungan saya di sekolah, guru saya di sekolah. Oh, berarti Tuhannya banyak ya? Ya, karena Tuhan, kata Tuhan ini punya arti luas gitu. Berarti banyak Tuhannya ya? Baik, saya tanya ke Saka sekarang. Bang Saka. Iya. Menurut Bang Saka, antara Tuhan dan Tuhan itu sama atau tidak? Kalau menurut saya Tuhan dengan Tuhan itu berbeda. Nah, alhamdulillah jujur Bang Saka di sini. Kami tidak bisa bantah ya. Ketika Bang Saka mengatakan jujur, kami tidak sangka. Sementara ketika dia membawakan satu dalil Yohanes 13:13, itu terjadi yang namanya perubahan terhadap LAI di situ. Yang di terjemahan baru di situ dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu memang betul di dalam terjemahan baru. Sementara di dalam AYT itu tahun 2018, kalian menyebut aku guru dan juga Tuhan. Itu tepat karena akulah dia. Nah, terlalu banyak perubahan-perubahan di sini sampai di dalam Selaber mengatakan kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikian, bahwa akulah guru dan akulah junjungan itu. Di dalam AYP tahun 2015, kamu memanggilku guru. Ini pun terjadi yang namanya perubahan lagi. Jadi yang mana yang harus kita ikuti ini? Sementara di dalam teks originalnya dikatakan di situ kurios, bukan teos. Tetapi terjadi yang namanya penyimpangan dan pihak LA itu mengkorupsi yang namanya terjemahan. Biar saya jelaskan Bang, masalah Tuhan dengan Tuhan ya. Ini menurut saya ya. Baik. Yang namanya Tuhan itu pencipta alam semesta ini. Atau setuju. Yang dan segalanya. Yang namanya Tuhan ini misalnya dia seperti bos pengusaha atau pejabat yang tinggi lah, atau ini ada samaannya seperti bos dengan tuan ya, Tuhan. Jadi Tuan ini ya artinya ya dia nurut gitu, maksudnya nurut kepada tuannya dengan untuk apa yang disuruh gitu misalnya, atau apalah kerjaannya gitu. Jadi begitulah menurut saya Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu sesembahan yang untuk pencipta langit dan bumi dan segalanya. Itu menurut saya ya, itu menurut saya. Oke, itu aja lah. Baik. Itu bukan menurut abang, tapi itu berdasarkan dari yang namanya KBBI, Bang. Mengatakan seperti itu,
Yang namanya Tuhan itu adalah sesembahan, sementara Tuhan itu adalah majikan, orang yang kita hormati. Apakah yang namanya Tuhan itu pantas untuk kita ibadahi atau tidak? Pantas kita sujud atau tidak? Kalau Tuhan, saya tanya ke Caka, Tuhan, bukan Tuhan ya, Tuhan. Tuhan itu tidak pantas untuk disembahkan atau beribadah gitu, karena dia bukan dia yang menciptakan kita, bukan dia yang menjamin kehidupan kita kemana kita mantap berujung hidup gitu. Itulah dari saya. Saya tidak ada bantahan ya kalau dengan Pasaka pemikirannya itu udah benar, sesuai dengan konsep Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sesuai dengan akal dan pikiran. Nah sekarang menurut Noah, antara Tuhan dan Tuhan, Tuhan itu pantas tidak disembah? Saya tanya. Baik ya. Kata Tuhan itu berasal dari kata Melayu ya, yang berarti Tuhan ya. Ya, supaya tidak salah sangka gitu ya. Kenapa Bang saya Saka, katakan dengan Bang Saka aja. Bang Saka mau nanya soal Islam atau tidak, Bang Saka? Bang Saka, silakan. Gimana? Ya, tanya soal Islam aja. Ini maksudnya clearkan dulu sama Bang Noah, apa sih Tuhan gitu. Sudah ya. Kami di sini tidak mau yang namanya ketika bertanya itu diputar-putar. Ini sudah malam ini. Saya pengen dengan Bang Saka aja. Silakan. Bang Saka mungkin ingin tahu pengajaran di Islam itu seperti apa? Bertanya aja soal Islam. Saya tahu pengajaran Islam tapi nggak banyak. Silakan. Kalau ketuhanan itu kalau di Islam ya artinya nggak ada Tuhan diperanakkan, ya Tuhan itu satu-satunya yang disembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu adalah dari yang itulah yang menjadi utusan oleh Tuhan, yang siapa malaikat Jibril untuk menyampaikan firman wahyu kepada Muhammad dan untuk kepada seluruh umat manusia. Itu dari pemahaman saya ya tentang Islam. Ya, memang seperti itu. Saya tanya ke Pasaka. Pasaka ini benar seorang Kristen atau seorang Muslim, Pak? Saya asli Kristen, Bang, bukan Muslim. Saya dari denom mana? Saya dari Protestan, Bang. Dari Tritunggal atau dari Wanes? Dari Tritunggal. Baik. Iya. Kalau misalkan di dunia ini ada Tuhan dikatakan bisa membelah diri menjadi tiga, itu masuk akal atau tidak menurut kakak? Kalau dari analoginya itu kita hilangkan dulu masalah itu ya, masalah Tritunggal ini. Kalau analoginya itu tidak masuk akal, Tuhan tiga satu pribadi. Iya, analoginya tidak masuk akal. Betul ya? Iya. Jadi yang benar itu Tuhan satu atau dibagi menjadi tiga, terus jadi satu kesatuan jadi satu, atau gimana menurut Pasaka? Kalau menurut saya Tuhan itu nggak mungkin lemah. Tuhan itu kalau pencipta itu nggak mungkin tiga, nggak mungkin lemah, nggak mungkin diperanakkan. Tuhan itu adalah satu-satunya ya Tuhan gitu, maksudnya Maha Pencipta langit dan bumi, itulah yang namanya Tuhan. Tapi kalau keimanan kami itu ada Bapa menjadi Roh Kudus menjadi firman menjadi manusia, itulah dia menurut keimanan kami. Jangan menurut iman, kita bicara di sini berdasarkan apa yang tertulis dan pengakuan dari Yesus. Maksudnya kita sekarang satu-satu dulu kita ya. Tadi abang mengatakan, Pasaka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa, betul ya? Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Pencipta, betul? Pokoknya Maha yang segalanya gitu. Nah, di dalam Kejadian 32 nomor 28
Kira-kira menurut pasakan ya, pantas tidak yang namanya Tuhan itu kalah bergumul dengan Yakub? Di mana itu tertulis, Bu? Kejadian 32 nomor 28. Coba buka dulu. Buka dulu. Baca dulu. Ada yang bisa tampilkan nggak? Pak Dokter? Pak Dokter, monitor. Masuk. Iya. Bisa ditampilkan kejadian 32 nomor 28? Assalamualaikum Bang semua, Bang Ustaz Abu ya, Ustaz Ardiansa, Mel. Ya. Semua izin turun dulu ya. Ya, Pak C, terima kasih Pak C, sehat-sehat. Bersama semua, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Pasaka tidak pernah yang namanya membaca Bible ya? Kan udah saya bilang tadi, saya hanya 5%. 5%. Baik. Pak Dokter tolong tampilkan dong kejadian 32 nomor 28, besarkan dia. Kita sedikit aja ya diskusinya ya. Nah, silakan baca. Lalu kata orang itu, Bang Dewa, kejadian 32 apa kejadian 2? Kejadian 32 nomor 28 bener ini. Silakan Bang Saka dibaca. lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Siapa di sini yang melakukan pergumulan? Ya nggak tahu, ini kan saya baru tahu ini, itu pun masih ditampilkan. Gimana ini Pasaka ini? Ini berdasarkan dari teks yang kita baca. Ini kan bahasa Indonesia. Mestinya Pasaka itu memahami yang namanya bahasa Indonesia. Tadi kan berdasarkan pengakuan Pasaka bahwa yang namanya Tuhan itu, Allah Bapa itu Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Pencipta. Sekarang kita bahas satu-satu. Mungkin tidak yang namanya dijuluki El Gibor, Maha Perkasa, itu bisa kalah ketika bergumul melawan Yakub. Aduh. Mungkin inilah Noah, apa tanggapannya gitu. Kalau ini muter, kalau ini Pasaka, akalnya masih bisa difungsikan. Bang Noah nanti sama Pak Dokter aja nanti. Oh iya, oke. Coba baca dulu 3 kali aja dibaca, terus pahami baik-baik, gunakan akal di situ coba. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub gitu. Jadi tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Coba gunakan akal. Apa yang dipahami dengan ayat itu?